Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Saya akan memperkenalkan bagaimana cara menggunakan kain yang simple, mudah, dan praktis agar bisa disukai dengan anak-anak muda. Saya sekarang akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kain sarung. Ini adalah jarik ikat panjang yang bisa kita gunakan. Jadi kain batik itu ada berbagai macam, dan sebagai kaum milenial, saya juga ingin melestarikan dan juga memperkenalkan kain-kain batik ini ke berbagai macam negara. Jadi, eh, kalau dilihat kebaya di Indonesia cukup bervariasi dan juga cukup banyak di Indonesia. Jadi yang dari tadi saya tangkap itu batik itu sekarang tuh ada berbagai jenis seragam dan jenisnya juga. Kebaya pun juga begitu, dan sekarang tuh kebaya jadi lebih modern dari gaya. Jadi anak muda pun bisa memakai kebaya tanpa harus malu kalau kebaya itu kayak udah kelihatan tua atau kayak gimana. Nah, viewers, itulah balerina-balerina Marlupi Bogor yang sangat pintar-pintar menggunakan kain, dan saya semakin optimis bahwa dengan generasi muda akan bisa melestarikan kain-kain tradisional. Karena dengan penggunaan seperti ini mereka percaya diri menggunakan batik, dan setelah ini tentunya tidak hanya akan menggunakan kain-kain tapi akan dipadukan dengan kebaya kutu baru. Dan setelah itu mereka akan menampilkan tari balet menggunakan batik dan menggunakan kutu baru. Mari kita lihat mereka tampil. Dari penjelasan tadi, kita bisa belajar tentang macam-macam batik, dari motifnya, jenisnya, bahannya. Terus kita juga bisa mencoba gimana sih cara pakai kainnya, pakai batiknya, pakai gebayanya. Nah, terus bisa dijadiin fashionable juga kan. Nah, kita jadi belajar banyak dari situ. I learned the different types of kebaya and kain-kain, and also I also learned that there's a lot of different colors and yeah, and in the background. Karena saya tertarik dengan balet karena terlihat elegan dan terlihat cantik. Tadi penjelasan dari kakaknya sangat informatif, jadi aku dapat banyak informasi baru yang sebelumnya aku pikir aku udah tahu, tapi ternyata banyak yang masih aku belum tahu. Gitu sih.
kain-kain tradisional ini semakin banyak digunakan untuk aktivitas harian. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi sebelumnya bahwa saya berharap kain-kain tradisional dan kutu baru ini menjadi sebuah fashion lifestyle, bukan hanya sesaat saja. Belakangan ini kan kita mendengar bahwa banyak gerakan-gerakan untuk meneriakan untuk menggunakan kebaya-kebaya, tapi saya berharap ini bukan tidak hanya berhenti di sini, tetapi kita akan terus menceritakan ke generasi selanjutnya agar kebaya kutu baru dan kain-kain tradisional semakin lestari di bumi pertiwi ini. Kalinya aku nari pakai batik, jadi ini pengalaman baru yang sebenarnya seru juga. Dikira nggak bisa, susah, tapi ternyata bisa juga. Seru banget sih, ini pengalaman baru buat aku, jadi kerasa banget. Terus agak deg-degan juga, bisa nggak ya ngelakuin gerakan ini, ternyata bisa sih. Quite new since this is not what we usually wear when we're dancing, but it is definitely a new experience for me. Ini pengalaman pertama buat saya melakukan balet dengan kain dan kebaya, tapi ini experience yang seru dan mungkin bisa dicoba di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini bersama para balerina-balerina yang menggunakan kain-kain batik dan pakaian tradisional. Mulai dari tadi saya memperkenalkan kain-kain batik, memperkenalkan kebaya-kebaya klasik dan kebaya modifikasi, dan mereka sudah tampil dengan baletnya. Dan ternyata kebaya-kebaya kutu baru dan kain batik bisa digunakan untuk tampil balet. Jadi saya berharap semoga kain-kain tradisional dan kebaya itu bukan hanya sebagai fashion trend, tetapi fashion lifestyle. Dan semoga di lain kesempatan kita akan bertemu lagi, dan semoga kegiatan kita hari ini menginspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Bye.